Perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan pikiran serta pengalaman emosional yang telah terjadi menghasilkan beberapa kemajuan. Terdapat 4 kemajuan yang nyata. Yang pertama ada di dalam perkembangan diri, selanjutnya ada di kematangan emosional, yang ketiga pemahaman moral, dan yang terakhir kesadaran gender. Pada kemajuan perkembangan diri terdapat 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan kedua yaitu pemahaman diri sendiri dan memahami orang lain. Mulai dari yang pertama yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini sangat berkaitan dengan masa kanak-kanak awal, karena pada masa kanak-kanak awal mereka mulai menyadari dan mulai mampu berpikir apa yang mereka inginkan, dan mereka mulai yakin bahwa mereka adalah diri mereka sendiri. Pada tahapan ini mereka dapat bergerak bebas maju ke ruang lingkup yang lebih luas. Inisiatif muncul dari kata hati mereka sendiri. Tapi inisiatif dan antusias dapat menimbulkan rasa bersalah yang dapat mematahkan penghargaan diri. Tahapan yang kedua yaitu pemahaman diri dan memahami orang lain. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa seorang anak kecil lebih paham berpikir secara psikologis. Meningkatnya pemahaman psikologis ini mencerminkan kerumitan psikologis seorang anak. Selanjutnya yaitu memahami orang lain. Anak usia 4-5 tahun, mereka tidak hanya mendeskripsikan tentang diri mereka sendiri, namun mereka juga sudah mulai bisa mempersepsikan orang lain. Sebagai contoh, anak usia 4 tahun, dia sudah bisa berpikir dan memahami, lalu berkata, "Guruku baik sekali." Seorang anak biasanya mendeskripsikan dirinya sendiri itu berdasarkan hal yang positif dan tidak realistis. Anak mengatakan hal tersebut karena mereka belum bisa membedakan antara kompetensi yang mereka inginkan dan kompetensi yang realistis. Aspek penting dari memahami orang lain meliputi pemahaman tentang komitmen bersama. Anak usia mulai dari 3 tahun, mereka sudah dapat mengetahui dan berpikir kapan orang dewasa dapat berkomitmen dan kapan mereka sendiri berkomitmen terhadap aktivitas bersama. Selanjutnya, perkembangan emosi menjadi 2, yaitu yang pertama, mengekspresikan emosi, yang kedua, memahami emosi. Selanjutnya tentang perkembangan emosi. Kesadaran mengenai diri yang berkembang pada seorang anak kecil yang berkaitan dengan kemampuan merasakan tentang emosinya yang semakin luas. Seperti orang dewasa, anak-anak kecil mengalami berbagai emosi dalam kehidupannya sehari-hari. Pada perkembangan emosi, di mana kanak-kanak awal membuat mereka mencoba untuk memahami berbagai reaksi-reaksi emosi terhadap orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Yang pertama adalah mengekspresikan emosi. Kita mengingat kembali di bab 6 bahwa anak-anak bayi sekalipun mengalami emosi seperti rasa takut dan rasa gembira. Tapi, untuk mengalami emosi-emosi sadar diri, anak-anak harus mampu merujuk pada dirinya sendiri dan menyadari dirinya sebagai sosok yang terpisah dari orang lain. Yang kedua adalah memahami emosi. Perubahan yang paling penting di dalam perkembangan emosi masa kanak-kanak awal adalah meningkatkan pemahaman terhadap emosi anak-anak yang semakin memahami suatu situasi yang dapat menimbulkan emosi tertentu. Ekspresi wajah mengindikasikan emosi tertentu. Emosi mempengaruhi perilaku, serta emosi dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain juga, yaitu seperti rasa bangga, rasa malu, rasa bersalah adalah contoh dari emosi-emosi sadar diri. Sadar diri tidak terlihat berkembang hingga kesadaran diri, muncul sekitar usia 18 bulan. Perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development mencakup perkembangan pikiran, perasaan, perilaku, menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Ada 5 hal yang akan dibahas dalam perkembangan moral. 1. Perasaan moral. 2. Penalaran moral. 3. Perilaku moral. 4. Hati nurani. Dan yang terakhir, pengasuhan dan perkembangan moral pada anak. Penalaran moral. Piaget 1932 mempelajari bagaimana anak-anak berpikir mengenai isu-isu moral. Ia menyimpulkan bahwa pemahaman sosial terjadi melalui relasi yang saling memberi dan menerima di antara kawan-kawan sebaya. Sedangkan relasi orang tua dengan anaknya kurang melatih penalaran moral yang lebih sulit karena orang tua memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan-kawan sebayanya, serta seringkali aturan-aturan ditetapkan secara autoritarian. Perilaku moral.
Dalam pandangan perilaku moral, situasi juga mempengaruhi perilaku. Lebih dari setengah abad yang lalu, sebuah penelitian yang komprehensif terhadap ribuan anak dengan situasi yang berbeda seperti di rumah, di sekolah, dan di gereja, ditemukan bahwa tidak ada anak yang benar-benar jujur dan tidak ada anak yang benar-benar curang dalam semua situasi. Peneliti perilaku dan kognitif sosial menyatakan bahwa apa yang anak-anak lakukan pada suatu situasi seringkali hanya sedikit terkait dengan apa yang mereka lakukan pada kondisi yang lain. Contohnya adalah ketika anak mampu berbuat curang dalam kelas, tetapi dia tidak berbuat curang dalam permainan, atau ketika seorang anak mencuri permen ketika sedang sendirian, tetapi tidak mencuri permen ketika sedang bersama orang tuanya. Hati nurani. Hati nurani mencakup regulasi standar tentang benar dan salah yang merupakan integral dari ketiga komponen dalam perkembangan moral yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk membuktikan adanya hati nurani pada anak-anak, peneliti telah menemukan bahwa anak-anak telah menyadari hal yang benar dan salah, memiliki kapasitas untuk menunjukkan empati terhadap orang lain, mengalami rasa bersalah, menunjukkan perasaan tidak nyaman ketika melakukan pelanggaran, dan sensitif ketika melanggar peraturan. Yang terakhir adalah pengasuhan dan perkembangan moral anak. Dalam pandangan Ross Thompson 2006, anak adalah pembelajar moral yang berusaha memahami arti dari moral. Di antara aspek-aspek terpenting dari relasi antara orang tua dengan anak yang berkontribusi secara langsung pada perkembangan moral anak-anak adalah kualitas relasi, disiplin orang tua, strategi proaktif, dan dialog komunikasi.